Puji nama Tuhan. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, pemirsa yang menyaksikan siaran pada minggu hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan dan anugerah Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita ke dalam hadirat-Nya yang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih buat segala kebaikan-Mu, buat segala anugerah Tuhan Yesus. Kami datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan, penuh dengan kerinduan kami, penuh dengan penyembahan kami ke dalam hadirat-Mu. Kami naikkan syukur kami hanya kepada-Mu ya Allah kami yang kami tidak tahu, kami tidak dapat berkata-kata lagi, hanya ucapan syukur dan terima kasih kami kepada-Mu, sebab yang Kau buat itu baik bagi setiap kehidupan kami. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Hanya dalam lindungan Tuhan kami aman selamanya. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai
terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kami tenang di dalam-Mu Tuhan, bersama-Mu kami aman Tuhan, dalam lindungan sayap-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Kami menyembah-Mu, ya Allah yang hidup, ya Allah yang besar, Yesus Tuhan. Ya Allah ya syekir, haleluya, haleluya. Aman dalam lindungan Tuhan. Bawa kasih-Mu Tuhan, kami tenang Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku.
bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Amin. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan Tuhan, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Haleluya. Sama-sama surahkan haleluya. Lebih lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Haleluya, haleluya. Kami percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kami tidak takut akan apapun. Kami tetap terus menyatakan kebaikan Tuhan dimanapun kami ada. Kami menyatakan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur buat hari yang Tuhan beri. Kami bersyukur buat segala yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap memuji nama Tuhan. Kami siap meninggikan nama Tuhan. Lebih dan lebih lagi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena
kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri, dan kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, sing na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri, dan kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, yeah yeah yeah, na 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 na. Haleluya, bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita lebih dalam lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, dan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka
Kau kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Haleluya. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Bapa, hari ini, di minggu ini kami bersyukur karena kebaikan Tuhanlah kami ada bersama-sama. Dan pada waktu kami berseru kepadamu Tuhan, Engkau Allah yang mendengar setiap seruan orang-orang yang mengasihi kepadamu Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Dan berfirmanlah kepada kami semua, sesungguhnya kami terbatas, tapi Engkau Allah yang tanpa batas. Di dalam kemuliaan-Mu, Engkau melawat setiap orang yang ada di rumah mereka, mendengarkan siaran langsung ini Tuhan, mendengarkan streaming ini. Biarlah mereka juga dilawat oleh Roh Kudus, mereka diteguhkan, dikuatkan, dibangkitkan imannya oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara-saudara. Shalom. Minggu ini kita beribadah secara online, streaming. Bukan karena kita takut saudara-saudara, tetapi tentu sebagai orang percaya, orang yang beriman, kita juga memiliki hikmat, diberi hikmat oleh Tuhan. Gereja sebagai perwakilan Allah di muka bumi, sama seperti pemerintah yang juga adalah perwakilan Allah di muka bumi. Kita mengikuti himbauan pemerintah dari Presiden Republik Indonesia untuk pemerintah pusat, himbauan pemerintah Provinsi Papua, dan juga himbauan dari Bupati Mimika terkait pencegahan penyebaran virus COVID-19 atau Corona. Itu sebabnya saudara-saudara yang menonton siaran ini di rumah saudara, buka hati saudara untuk mendengarkan firman Allah. Dalam situasi ini kita harus bersama-sama dengan pemerintah, dengan semua orang percaya, berdoa bersama, berdoa untuk Indonesia, berdoa untuk bangsa-bangsa, agar biarlah Tuhan menuntun kita, menguatkan kita, meneguhkan kita, dan kita boleh melewati krisis yang besar ini.
Bagi saudara-saudara kita yang mungkin masih beribadah, oleh karena mungkin tempat atau daerah mereka belum terjangkit oleh virus, kita berdoa juga bahwa mereka menjadi sarana, menjadi sarang untuk sarana untuk mereka boleh memberitakan Injil Yesus Kristus. Kita berdoa bersama supaya Tuhan melawat saudara-saudara sekalian. Tema saya hari ini adalah mengalami mujizat di tengah krisis. Kita akan buka bersama-sama dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya masuk lebih dalam kepada pemberitaan firman Allah, saya ingin mengatakan bahwa kita hari-hari ini, seluruh dunia sedang digoncangkan dengan berbagai tekanan, berbagai krisis di berbagai bidang kehidupan. Saat ini kita sedang menghadapi krisis penyakit yang sedang menular, sampar yang diberi nama yang disebut COVID-19 atau Corona, yang cukup banyak, yang sangat banyak, telah merenggut korban jiwa. Di sisi lain, ekonomi sedang mengalami kegoncangan. Pangan meningkat, harga pangan. Jika harga pangan meningkat, tentu tingkat kemiskinan juga tidak dapat dipungkiri meningkat. Tidak saja pada tingkat kemiskinan yang meningkat, jika dalam kondisi-kondisi ini, mungkin juga pengangguran akan meningkat. Oleh karenanya, dalam situasi inilah kita akan melihat bagaimana dan kita melihat perbuatan-perbuatan Allah kepada kita agar kita mengalami mujizat di banyak area kehidupan ini, saudara-saudara sekalian. Kita berharap sebagai gereja Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita berdoa bersama, bergumul bersama, memohon bersama kepada Allah yang kita percayai di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita tidak sendiri, ada banyak orang yang sedang berdoa untuk bangsa kita. Kita sedang bersatu bersama untuk melawan situasi yang ada. Dan mari kita sepakat bahwa kita akan mengalami mujizat di tengah-tengah krisis. Untuk mengalami mujizat di tengah-tengah krisis, saudaraku, ada beberapa hal yang kita harus lakukan agar kita mengalami mujizat itu. Yang pertama adalah kita harus bertobat. Mengapa kita harus bertobat, saudaraku, agar kita mengalami mujizat di tengah-tengah krisis? Sebab pertobatan membuka pintu surga di atas kehidupan kita. Situasi hari ini mengajari kita, saudaraku, untuk kita melekat erat dengan Tuhan. Situasi hari ini menuntun kita, menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak bisa berbuat banyak tanpa campur tangan Tuhan. Kita tidak merasa diri lebih baik, lebih benar dari orang lain. Tetapi mari kita bersama-sama sebagai orang percaya dengan peristiwa ini. Mungkin diperlukan dari kita kepada Allah suatu pertobatan sehingga kita boleh menerima dan melihat bahwa pintu surga di atas kehidupan kita dibukakan oleh Allah. Alkitab berkata, saudara-saudara, dalam kitab Yesaya pasal ke-59. Saudara-saudara, kita akan baca, saya akan membacakannya. Ayat 1, Yesaya 59 ayat 1 dan ayat 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara-saudara sekalian, jemaat Tuhan yang kasih, mari langkah pertama untuk kita mengalami mujizat di tengah-tengah krisis yang sedang kita lihat, sedang kita dengar, dan itu terjadi hari-hari ini. Yang pertama adalah pertobatan dari kita. Allah di dalam firman Allah berkata bahwa dia tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang. Dia sanggup, dia mampu untuk menolong saudara dan saya. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, untuk kita mengalami mujizat di tengah krisis, pertama pertobatan. Yang kedua adalah mentaati firman Allah. Sebagai orang percaya,
Jika kita mentaati firman Allah, bukti dari kita mentaati firman Allah, yaitu juga dengan mentaati pemerintah kita. Pemerintah kita telah mengeluarkan himbauan bersama-sama agar kita tidak melakukan suatu pertemuan dalam kumpulan yang besar untuk menghindari penyebaran COVID-19, saudara-saudara sekalian. Mungkin bagi banyak orang berpikir, gereja harus beriman. Ya, saya katakan amin. Orang-orang percaya harus punya iman. Kenapa harus takut? Saya katakan amin, saudaraku. Tapi saya ingin juga mengatakan kepada saudara, di dalam kehidupan orang beriman, Roh Allah menaruh kepada kehidupan orang percaya, itu adalah hikmat. Pada waktu pemerintah yang adalah wakil Allah mengeluarkan himbauan ini, itu artinya Tuhan juga sedang berbicara kepada kita. Untuk apa, saudara-saudara sekalian? Untuk menolong dan menyelamatkanmu dan juga menyelamatkanku dan menolong kita semua. Itu sebabnya yang kedua, untuk kita mengalami mujizat di tengah krisis, yang kedua bagi saya adalah mentaati firman Allah dan juga mentaati pemerintah yang adalah wakil Allah. Saudara-saudara jemaat sekalian, mengapa kita melakukan hal ini dalam gereja kita dengan tidak mengumpulkan massa yang besar, jumlah yang banyak untuk beribadah? Karena memang salah satu pencegahannya adalah kita harus menjaga jarak. Gereja Betel Indonesia mengatakan, ketua sinode kita menyampaikan pesan bahwa bagi gereja-gereja yang wilayahnya memang di daerah zona merah, agar tidak membawa virus, diharapkan dihimbau untuk tidak berjabat tangan, namun menggunakan salam sehati. Saudara-saudara sekalian, beberapa saat lamanya kita bukan tidak mau berjabat tangan dengan orang lain atau tidak mau bersentuhan dengan orang lain. Namun sekali lagi saya katakan, untuk menghindari penyebaran COVID-19. Saya percaya bahwa Tuhan juga telah memberikan hikmatnya kepada pemerintah kita. Oleh karenanya saudara-saudara sekalian, kita wajib melakukan social distancing. Bukan cuma social distancing, saudaraku, yaitu menjaga jarak. Tapi juga saudara-saudara sekalian, kita wajib menjaga kesehatan kita yang sesuai dengan standar kesehatan, SOP kesehatan. Itu sebabnya saya percaya jika saudara-saudara yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah, saya sangat yakin bahwa waktu engkau mentaati firman Allah, tentu imanmu akan dibangkitkan, imanmu akan dikuatkan. Tetapi saya ingin juga sampaikan, di dalam kehidupan orang beriman yang mentaati firman Allah, salah satu bukti dari mentaati firman Allah adalah mentaati pemerintahnya. Nah, kita mentaati pemerintah kita. Alkitab berkata dalam Keluaran 15, saudara-saudara sekalian, ayat 26. Alkitab berkata, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Mari kita bersama-sama hari ini, saudara-saudaraku, mengikuti himbauan pemerintah. Kita akan berdoa, berpuasa bersama-sama dengan begitu banyak orang-orang percaya lainnya di bangsa ini, agar Tuhan turut bekerja, Tuhan turut berperkara. Alkitab berkata Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang terpanggil dan mengasihi Dia. Nah, saya percaya waktu kita unity, kita berdoa bersama, sebab di beberapa daerah yang lain, saya katakan begini, semua orang hari ini akan mencari Tuhan dan terus mencari Tuhan. Terlebih kita orang-orang percaya mengasihi Allah yang mentaati firman-Nya. Kita diminta oleh pemerintahan kita diminta untuk berdoa, berpuasa, supaya Tuhan menolong dan melawat bangsa ini, meluputkan, menghalaukan segala bentuk sakit sampar, yaitu COVID, yang sedang menjadi momok bagi kita semua.
Sungguh sesuatu yang menakutkan. Dan kita berdoa supaya Tuhan tolong kita semua. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, yang puji Tuhan bahwa untuk mengalami mujizat Tuhan di tengah-tengah krisis, ternyata kerukunan. Hari ini melalui himbauan pemerintah kita diminta untuk beribadah di rumah kita masing-masing. Seorang suami, istri dan anak-anak diminta untuk kumpul. Artinya apa, saudaraku? Di sini dimulai seorang kepala rumah tangga, ya, kembali kepada posisi keimanannya, menjadi seorang imam bagi keluarganya, untuk menuntun keluarganya, berkumpul bersama, berdoa bersama, karena ibadah itu adalah hubungan pribadi secara personal dengan Tuhan. Itu sebabnya mau tidak mau, kerukunan mendatangkan berkat dan pengurapan kepada setiap keluarga yang mengambil waktu bersama-sama dengan Tuhan. Saya percaya hari-hari ini, saudara, dengan situasi ini, Tuhan ingin mengingatkan kita. Mungkin kita sudah mengabaikan keluarga kita. Kita mungkin sudah mulai jauh dari keluarga kita. Dan hal ini diminta kembali. Tuhan memakai pemerintah kita untuk kita kembali bersama-sama, kumpul bersama-sama, doa bersama-sama, ya, saling menyapa, saling mengenal, kembalikan kasih mula-mula itu di dalam keluarga kita. Saya percaya inilah waktu Tuhan. Memang saudara-saudara, kita diminta untuk 14 hari ini, kurang lebih, kalau tidak salah, untuk kota Timika disebut golden time. Nah, mari kita gunakan golden time ini, waktu emas ini berkumpul dengan orang-orang yang kita kasihi. Ya, jadi jangan merasa, gerak kita dihalangi oleh pemerintah. Tidak, saudara-saudara. Justru pemerintah dipakai Tuhan untuk mengembalikan kita kepada keluarga kita. Kita berunity kembali dengan orang-orang yang kita kasihi. Sambil kita menggunakan kesempatan yang sangat baik ini, berkumpul untuk beribadah kepada Allah kita. Saudara-saudara sekalian, yang terakhir, yang keempat, untuk mengalami mujizat di tengah krisis, yang keempat adalah kasih dan keintiman dengan Tuhan. Kasih dengan keluarga kita, keintiman dengan keluarga kita juga. Kasih kepada Allah, kasih kepada keluarga, keintiman itu terjadi. Saya ingin mengatakan, jika kita bicara kasih kepada saudara-saudaraku, orang-orang percaya yang punya toko, punya warung, punya mall, yang sebagai pedagang, saudara, saya berharap saudara tidak menaikkan harga lebih dari harga yang seperti biasanya. Yang kedua, saya juga meminta saudara untuk tidak menimbun sembako, BBM dan lain sebagainya. Saudara tidak berbelanja lebih untuk seolah-olah dunia sudah runtuh kalau saudara tidak membelanjakan dan mengumpul dan itu menimbun di rumah saudara. Tidak boleh, saudaraku. Ingat, bukti dari orang yang mengasihi Allah, bukti dari orang yang mencintai Allah, buktinya adalah nilai-nilai kemanusiaannya juga. Itu nampak. Itu sebabnya dalam situasi krisis begini, kita diminta untuk tetap menunjukkan kasih Tuhan, itu compassion-nya Tuhan, belas kasihan Tuhan kepada semua orang. Yang tentu yang pertama-tama saya katakan tadi, kita tidak melakukan penimbunan. Kan juga ada orang-orang Kristen yang pengusaha, yang punya toko, yang punya warung. Jika Anda menjual sebagai orang yang mengasihi Allah, jangan ikut terprovokasi dengan situasi. Jualah sesuai dengan harga yang normal, saudara-saudara. Karena pun Allah akan memperhatikan apa yang kita perbuat. Allah akan memperhitungkannya. Dan saya percaya, kalau engkau mentaati Allah, engkau mengasihi Allah, dan engkau membuktikan kasih itu dengan tidak mengambil keuntungan lebih dari yang ditetapkan, Allah pasti memberkati saudara-saudara sekalian. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, dimanapun Anda berada, mari kita berdoa bersama. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan menuntun kita bersama-sama untuk melalui krisis ini. Dan saya juga sangat percaya bahwa Tuhan akan menolong kita dan terus menolong kita dalam setiap kehidupan kita, sambil kita menjaga diri kita. Kita tidak sembrono hidup, kita tidak mengabaikan himbauan pemerintah. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Tetap percaya, tetap jaga hubungan saudara dengan Tuhan dan keluarga.
dan tetap waspada dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya, haleluya. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sama-sama kita angkat pujian ini, saudara-saudara sekalian. Akan selalu berganti, Haleluya. kasih Tuhan tetap abadi. Nikmati kasih Tuhan, alami kasih Tuhan yang abadi itu, saudara. Akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Amin. ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Katakan, burung di udara dia pelihara. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Yesus, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tahan kami Tuhan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Berkati presiden kami, berkati gubernur kami, berkati bupati kami Tuhan. Berkati aparat pemerintahan kami, berkati TNI, Polri Tuhan. Kami tak lupa juga berdoa untuk para medis Tuhan, dokter dan para medis lainnya. Tuhan pakai mereka, Tuhan tolong mereka. Kami berdoa untuk Satgas, gugus tugas penanganan COVID-19 Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan pakai mereka Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk pasien-pasien yang terinfeksi COVID-19. Tuhan Yesus, bagi keluarga yang berduka oleh karena keluarga mereka ada yang berpulang kembali kepadamu. Oleh karena wabah ini, Tuhan kuatkan dan teguhkan, beri penghiburan bagi mereka. Dan bagi
mereka yang masih terbaring di rumah sakit karena terinfeksi virus ini. Kami memohon pertolongan-Mu Tuhan bagi mereka. Pakai para medis, berkati para medis. Tuhan juga lindungi mereka. Tuhan pelihara mereka dan keluarga mereka masing-masing Tuhan. Beri kemampuan, beri kekuatan di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap provinsi yang ada di Indonesia. Tuhan lawat bangsa besar ini Tuhan. Kami orang-orang kudus-Mu, kami orang-orang percaya, kami warga negara bangsa yang besar ini bersatu bersama Tuhan. Kami sudah mengangkat tangan kami untuk Indonesia dan berkata, Tuhan tolong selamatkan bangsa ini Tuhan. Haleluya. Haleluya. Diberkati bangsa kami. Amin. Diluputkan, dilepaskan Amin. dari sampar COVID-19. Setiap warga diproteksi oleh Tuhan. Amin. Setiap jemaat dari berbagai gereja dan setiap umat dari berbagai agama dan rumah ibadah diproteksi oleh Engkau ya Allah Roh Kudus. Yes. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih keluarga lepas keluarga dilawat oleh Tuhan, mengalami satu perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Mereka mengalami satu pertolongan kekuatan karena Tuhanlah yang menyertai setiap keluarga, terlebih kepada bangsa ini. Kami berdoa dan memberkati Tuhan pemerintahan ini sekali lagi. Kami berdoa memberkati Papua, Provinsi Papua. Kami berdoa memberkati Kabupaten Mimika. Bupati Mimika, Tuhan diberkati oleh Tuhan. Seluruh jajarannya diberkati. Satuan tugas, gugus tugas COVID-19 yang bertugas di Kabupaten Mimika, di provinsi maupun di pusat, dipakai oleh Tuhan dengan kekuatan dari Allah atas mereka. Kami tahu mereka punya keluarga yang harus mereka rela tinggalkan beberapa saat lamanya. Oleh karenanya Tuhan juga berikan mereka kemampuan, kekuatan dan pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami mengakhiri ibadah ini Tuhan. Kami memohon berkat kepadamu. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami alaskan doa ini dan mengakhiri ibadah kami. Haleluya, haleluya.